Sampurasun wargi Jabar, ada informasi penting terkait perubahan marka jalan di ruas jalan provinsi. Sebelumnya, marka jalan provinsi memiliki garis berwarna putih di kedua sisi jalan, dan marka tengah juga berwarna putih. Namun, kini ada perubahan warna marka untuk mempermudah masyarakat mengidentifikasi kewenangan jalan. Mulai sekarang, garis marka di kedua sisi jalan provinsi akan berwarna kuning, sedangkan marka di tengah jalan tetap berwarna putih. Perubahan ini dilakukan agar masyarakat lebih mudah mengetahui status dan kewenangan jalan. Dengan adanya perubahan marka ini, diharapkan masyarakat bisa lebih mudah membedakan ruas jalan sesuai kewenangannya, sehingga koordinasi dan pemeliharaan jalan bisa berjalan lebih efektif. Tetap berhati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan mari bersama menjaga keselamatan serta kenyamanan berkendara. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya baik ya, jadi saya ingin sesuatu itu kan hari ini mah abadnya sudah abad media sosial, di mana publik itu berakses langsung pada penyelenggara pemerintahan. Dia selalu ingin mengetahui progres yang terjadi setiap peristiwa, terutama peristiwa yang mendapat perhatian publik. Dan memang abad pemerintahan sekarang itu sudah abad itu. Kalau dulu nyusun anggaran harus menyerap aspirasi, bertemu dengan orang melalui tokoh. Hari ini mah tidak gitu kan, cukup Kang Dedi ya sekolah butut seperti itu. Nah, kasus yang menonjol di Garut diantaranya adalah kasus bunuh dirinya seorang siswa SMA 6 ya, SMA 6. Dan saya selalu ingin menjunjung tinggi objektivitas dalam setiap hal. Setiap keinginan orang kita dengarkan, setiap pendapat kita tampung, tetapi pada akhirnya kita tidak boleh tergiring opini oleh pendapat. Tetapi kita harus menemukan fakta, karena kalau setiap keputusan didasarkan pada asumsi berbahaya. Itu kan, karena kalau komentar mah bisa dibuat dalam bentuk robot, itu kan bahaya. Satu orang bisa 100 komentar, 1000 komentar, kan nggak baik kalau pengambilan keputusannya didasarkan itu. Sehingga pada waktu itu saya meminta Kepala Badan Kepegawaian untuk melakukan penyelidikan secara objektif apa yang menjadi latar belakang penyebab terjadinya orang bunuh diri atau anak pelajar bunuh diri. Yang kedua, apakah masalah ini tunggal atau jamak atau kompleks? Karena anak muda sekarang itu kan mereka itu, kalau dulu zaman kita anak-anak itu berkumpul berdasarkan hobi. Ada yang senang main bola, voli, kan, renang. Nah, hari ini orang terkoneksi itu berdasarkan penderitaan. Merasa terasing di keluarganya, merasa kurang kasih sayang. Mereka membangun komunitas berbasis media sosial, mengakses terhadap sebuah perkembangan, sehingga mereka sering meniru terhadap peristiwa yang mungkin dulu dalam imajinasi kita itu hanya di film. Tapi hari ini si film itu dibuat menjadi nyata. Misalnya dulu saya pernah ada yang kasus di Garut itu yang anak tertabrak oleh oknum anggota TNI. Kemudian terjadi proses yang sangat mengerikan lah. Kemudian saya datang ke rumahnya, kemudian sudah ada gambar-gambar darah dicampur gitu loh. Nah, itu kan peristiwa yang terjadi di kalangan anak muda sekarang, terutama anak-anak remaja. Sok mangga Pak Kepala BKD, progresnya sudah sampai mana? Dulu teh saya meminta Bapak teh pada tanggal 17 ya, 17 Juli. Sekarang sudah 16 Agustus, sebulan Pak. Ya silakan Pak. Terima kasih Pak Gubernur. Izin menyampaikan Pak, jadi pada saat
terjadi peristiwa tersebut tanggal 17 pun juga kita sudah lakukan pendalaman, dibentuk tim disiplin pegawai yang termasuk juga tim tersebut gabungan. Disiplin pegawai. Membentuk tim disiplin pegawai yang diperiksa itu ada 6 titik lokasi. 6 titik lokasi. Yang pertama cabang dinas, yang kedua kepala sekolah. Lanjut setelah itu kepala sekolah kita berhentikan sementara. Yang ketiga guru bahasa Indonesia dan fisika yang menjadi objek pembicaraan di media sosial pada waktu itu. Pak. Terus yang keempat guru seni rupa dan yang kelimanya pimpinan klub Japanese. Itu juga Oke, sebentar dulu. Kalau guru matematika, guru bahasa Indonesia kan wali kelas. Wali kelas. Guru matematika itu guru yang diasumsikan jutek itu. Guru fisika. Guru fisika guru yang diasumsikan. Terus, Pak. Ya kan jutek itu. Nah, kalau guru seni, guru melukis apa kaitannya? Karena ada beberapa pendalaman dilakukan, ternyata ada hasil daripada seni rupa buatan P dan B itu lebih banyak bernuansa mistis, horor. Ya, Pak. Itu juga di dalam. Oh, P dan B itu yang meninggal bunuh diri itu kan P. Yang meninggal bunuh diri P. B itu perempuan laki-laki. B itu perempuan. Teman dekatnya. Teman dekat. Pacar bukan? Teman dekat, Pak. Tidak dikatakan. Apa bedanya teman dekat sama pacar? Kalau soalnya kalau sebut pacaran kamu sama dia enggak teman dekat gitu. Padahal yang dekat lebih berbahaya daripada yang pacaran, Pak. Jadi teman dekat itu tidak bergaul dengan yang lain tapi selalu dengan berdua itu. Ya yang dekat itu jauh lebih bahaya daripada pacar. Nyaman. Itu orang itu sering berubah pikiran, berubah haluan. Laras. Ya, bahkan berpindah ke lain suami atau lain istri itu gara-gara kenyamanan dengan yang baru, Pak. Ya. Dia dekat sama V ini. V ini sekarang statusnya masih sekolah nggak B ini? B sekarang pada saat P terjadi peristiwa itu Pak, sempat mau bunuh diri lalu diambil oleh keluarganya. Jadi si B ini teman dekatnya P ini juga mau bunuh diri. Termasuk ada peristiwa mencekik lehernya sendiri. Oke. Kalau misalnya asumsi ibunya bahwa anaknya itu bunuh diri itu disebabkan karena pernah dibully oleh temennya, kan begitu cerita awalnya. Ya kan, biar nggak terlalu panjang. Karena dibully oleh temennya, kemudian dia merasa tersingkir, kemudian dia mengalami penurunan semangat belajar, nilai-nilainya menjadi nurun, akhirnya tidak naik kelas. Kan tidak naik kelas kan? Tidak naik kelas. Boleh naik kelas tapi pindah sekolah, sehingga sehingga membuat anak itu menjadi putus asa dan menyelesaikan perjalanan hidupnya. Kan itu asumsinya. Asumsi betul. Ya, kemudian faktor penyebabnya dalam asumsi ibunya diantaranya adalah perlakuan buruk dari wali kelasnya yang guru bahasa Indonesia, dan kemudian sering mendapat perkataan yang tidak wajar dari guru fisikanya. Kan begitu asumsinya. Nah, kemudian kalau ini pun mau bunuh diri, apa kaitannya? Kan dia tidak dibully dalam ceritanya. Jadi hasil temuan di lapangan, Pak, dari tim yang dibentuk termasuk juga ada dari tim psikolog forensik. Oke, psikolog forensik, unsur kepolisian. Kemudian Ibu Doksis, Ketua PKK Plus, bidang perlindungan ibu dan anak. Bahkan DP3 AKB kemudian Garut, Kepala Dinas, DP3 itu apa biar orang tahu? DP2 Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. nomenklaturnya agak berbeda. Oh, beda. Kalau di provinsi Bapak mah dengan Dinas Pemberdayaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Ibu dan Anak, Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya. Oke. DP2KB P3A. Oke. Bapak lebih dekat kemana? Lebih dekat ke melindungi perempuan, lebih dekat mengendalikan penduduk, atau lebih dekat ke perlindungan anak?
Karena urusan kami ada dua, Pak. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana satu urusan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak satu urusan. Di atasnya juga ada dua, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Bapak senengnya ngurus yang mana? Ngurus Karena keluarga sudah berencana? menjadi kewajiban, jadi harus dua-dua urusan. Dua-duanya. Bapak mukanya mirip Haryono Suyono. Kepala BKKBN. Iya, itu guru saya, Pak. Oh iya, makanya kelihatan. Ini produk Orde Baru tuh beda, Pak. Oke. 1 Beda. tahun lagi pensiun, Pak. Apa? Jangan dulu, Pak. Bapak itu susah cari penggantinya. Jadi izin Pak, Bu, ini udah turun dari mulai tanggal 30 Juni Pak. Oke. Nah gini, yang ini dulu. Nanti yang lain penguatan. Pertama, apakah asumsi itu benar? Bahwa ada bully di kelas, kemudian ada perlakuan yang tidak mencerminkan seorang pendidik lah, tuduhan begitu kan? Ya. Dari guru fisika dan guru bahasa Indonesia. Bener nggak asumsi itu? Jadi setelah kita mapping hasil daripada temuan tim, dari tim psikolog forensik, terus dihimpun semuanya, semuanya mengatakan bahwa tidak terjadi perundungan atau bullying di sekolah. Artinya disimpulkan bahwa yang disampaikan bullying dan perundungan itu tuh bukan satu-satunya faktor yang terjadi mengakibatkan Perundungannya ada nggak? Perundungannya yang terjadi pengakuannya tidak seperti itu. Jadi pada saat pihak wali kelas dan anak-anak yang lain ingin merangkul yang bersangkutan, yang bersangkutannya pun juga memang sering memisah. Nah kemudian kalau begitu faktor utama bahwa dia bunuh diri apa? Psikologis, Pak. Nah, psikologisnya disebabkan oleh apa? Psikologis itu lebih pada misalnya ada kondisi pribadi dan lebih pada kita bercerita tentang keluarga. Jadi penanganannya ini lebih banyak pada preventif dan jangka menengah, jangka panjang yang akan datang. Oke. Anak ini mengalami keterasingan diri. Betul. Bukan karena perundungan teman sekelas. Bukan. Oke. Bukan karena guru fisika. Bukan. Bukan karena guru wali kelas yang guru bahasa Indonesia. Fakta hasil pendalaman bukan. Oke. Karena apa? Karena terjadi terjadi kondisi psikologis yang psikologis tersebut lebih pada ada sebuah pemahaman isme sepertinya. Lebih pada pemahaman pengaruh. Pemahaman pengaruh. Dia memasuki dunia apa? Kan gitu loh. Dunia yang menurut klubnya. Oke, dia masuk klub. Masuk klub. Kan klub tuh ada yang geng motor, akhirnya orang menjadi berubah. Iya. Kan gitu loh. Nah, kemudian ada yang ikut kelompok ini. Jangankan anak-anak, orang tua aja bisa berubah, Pak. Betul. Ikut pencari uang Brazil, berubah. Ikut mencari samurai Jepang, berubah. Percaya pada orang yang akan menggandakan uang, berubah. Korbannya banyak, bisa terjual apapun. Dan itu bukan orang yang mengalami problem psikologi personal, itu banyakkan orang tua. Betul. Penuh dengan kesadaran, cerai dengan keluarganya, gitu kan, habis kekayaannya, kan itu. Nah itu kan artinya problem itu dan bukan terjadi pada zaman sekarang, zaman dulu juga terjadi tahun 80-an, Pak. Nah, gitu loh. Nah sekarang anak ini masuk klub apa? Bu Nenden. Masuk, Bu. Hasil fakta. Siap. Bapak mohon izin Pak Gu. Jadi hari ketika kami tim pendalaman informasi ke Garut ke sekolah, kami menemukan fakta bahwa ditemukan karya seni Pak. Ini yang memang bentuk ekspresi keputusasaan, kemudian kekecewaan mendalam yang memang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang barangkali kurang lazim untuk usia anak SMA Pak. Dari apa bahannya? Dari darah, mohon maaf. Darah sendiri atau darah yang dicampur? Darah, kalau menurut informasi dan fakta yang kita dapatkan itu dari B dan almarhum. Oke, artinya kedua orang ini, kedua anak A, B, dan V ini darahnya dicampur. Betul. Jadi, kemudian dibuat lukisan. Betul Pak, ada beberapa karya seni yang memang memperlihatkan menggunakan darah, kemudian keputusasaan karena yang ditancap jantung Pak dengan cutter dan darah. Jadi kami di situ melihat bahwa ada hal yang barangkali dirasakan Pak. Oke. Oleh Jadi ambil darahnya dari sini. Secara teknis kami mendalami dari media sosial sahabatnya Pak. Ternyata memang ada satu folder
story Pak yang diarsipkan itu dari jarum suntik yang diambil. Oke. Kami juga tidak memiliki keterbatasan sebetulnya Pak. Ini jarum suntik. Saya yang potong tidak dulu, ada. pertanyaannya adalah apakah orang tuanya menyerahkan nggak HP anaknya? Nah, kami izin Pak, kami tidak bisa mendalami dan mengungkap penyebab jelas Pak kenapa almarhum bunuh diri, karena memang kami tidak memiliki kapasitas mendalami. Karena itu harus Ponsel. urusannya penyidikan. Betul. Dan ibunya kan tidak mau lapor. Iya Pak. Kan artinya tidak bisa berproses. Betul. Dari sisi metodologi SOP penyidikan sehingga penyitaan. Betul, betul. Jadi artinya kita tidak bisa buka HP anaknya. Iya. Karena tidak diberikan oleh orang Iya, tuanya. betul. Oke. Dah. Iya. Jadi kita sulit menemukan fakta anak ini WA sama siapa, keluhannya apa, kan Betul, gitu loh. betul. Kan Dan kalau kemarin diberikan juga- kan tinggal dibuka di forensik. Iya, betul. Nah, jadi dari HP temennya. Dari Media hasil sosial. karya Pak, dari kemudian teman-teman tim menemukan media sosial B Pak, kemudian ditemukan satu folder art dan artnya menggunakan jarum suntik, kemudian ada darah dan lain-lain, dan memang isi media sosialnya juga penuh dengan ekspresi kekecewaan, keputusasaan. Jadi narasi-narasi itu yang kami melihat bahwa ada aspek psikologis yang barangkali dirasakan oleh teman-teman. Makanya barangkali Pak dari tim psikologis IPK Pak wilayah Jawa Barat membersamai kami menyimpulkan bahwa untuk kejadian ini adalah untuk seseorang memutuskan bunuh diri, mohon maaf, itu merupakan perlu akumulasi energi Pak, emosi negatif ataupun kekecewaan yang pada akhirnya seseorang memutuskan bunuh diri. Nah, di beberapa informasi yang kami dapatkan sebelum kejadian, jadi memang almarhum menyampaikan Pak, ada beberapa keputusasaan, kekecewaan yang dirasakan dan indikasi self harm Pak, menyakiti diri sendiri sejak almarhum kecil Pak, mohon maaf, sejak SD. Oh. Itu. Jadi barangkali itu yang perlu didalami Pak. Oh, sejak kecil sudah sering kecewa. Kalau dari informasi sejak kelas 4 SD sudah self harm, kemudian melakukan beberapa hal yang di usianya mungkin kurang lazim. Oh, Gitu. sejak Dari hasil kecil pendalaman. sudah sering mengalami keputusasaan Dari informasi yang kami dapatkan dari seperti informasi. itu. Nah, Betul. kemudian kalau B mengalami keputusasaan apa teman dekatnya? Kami mencoba mendalami dari aspek mungkin karena di sekolah keterasingan ya Pak, dan memang yang dekat ini hanya almarhum dan B, sehingga kami melihat mencoba mohon izin lingkungan sekitar Pak. Di sekolah seperti itu artinya tidak ada lagi yang memang dekat dengan dua anak ini. Kemudian di aspek keluarga Pak, mohon izin yang mungkin perlu pendalaman seperti apa, dan barangkali nanti dari tim yang sudah melakukan pendampingan. Nah, itu kalau B-nya sempat diwawancarainya? Sampai saat ini waktu itu tidak ada di tempat Pak, jadi langsung diasingkan. Hari ini kan berarti sudah bersekolah. Sudah mulai B-nya sudah bersekolah belum? sudah Sudah normal belum? untuk kondisi psikologis belum secara komprehensif kami cek Pak, karena sempat informasi di lapangan bahwa ketika sudah berpindah sekolah B-nya pindah sekolah? Pak atas rekomendasi Itjen Pak, Kemendikdasmen untuk pindah ke SMA, kemudian sempat tidak mau sekolah Pak, tidak ke sekolah selama 2 minggu, tapi akhirnya masuk. Artinya gini loh, B dan keluarganya belum pernah ditemuin. Sudah oleh tim dari Oke, semoga Bapak B dan keluarganya hasil pertemuan dengan Bapak Haryono Suyono Junior gimana? Izin Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B ini dari mulai hari kejadian, hari H 14 Juli, kita sempat berdekatan karena kondisi B sedang trauma, nangis, histeris, dan ada upaya percobaan bunuh diri. B juga? Iya, di depan mayat sampai dia mau mencekik leher. Nah, saya yang merasa terpanggil dengan situasi tersebut secepatnya bertindak untuk mengamankan dengan bantuan guru-guru teman ibunya dan yang ada di sekitar itu anak-anak juga ikut membantu untuk menenangkan sambil diberi minuman hangat begitu Pak, karena dia kejang-kejang pula. Dan setelah itu saya mencoba menghubungi guru SMA 6
Bahkan kepala sekolahnya juga saya telepon agar dihubungi keluarganya untuk bisa mendampingi membawa B ini, karena memang kondisinya sedang tidak baik-baik saja, untuk menyelamatkan B apabila di kesempatan tersendiri dia nekat pula. Karena ada di video di sini Pak, yang videonya adalah yang lain, tetapi dia pernah begini Pak, dengan satu tangan begini. Dia satu-satunya teman dekat saya. Dia satu-satunya yang kisah. Dia sudah tidak ada, maka saya akan bunuh diri. Begitu Pak. Jadi kedua orang ini merasa hidupnya senasib. Kemudian dia bersama, satu sama lain saling bergantung. Jadi ketika yang prianya, P-nya bunuh diri, dia sudah merasa tidak berarti hidupnya. Setelah itu dijemput sama bapaknya sendiri. Kemudian bapaknya cari-cari kemana anak tersebut. Ternyata diamankan oleh tim gerak cepatnya Pak Ibu Wabub. Jadi di atas dulu, karena memang pada saat itu polisi sedang forensik. Ya. Dan dinyatakan bahwa ini murni bunuh diri. Tidak ada tanda-tanda penganiayaan, tidak ada tanda-tanda disebabkan oleh pihak orang lain, tapi murni dan bunuh diri. Nah, kalau B ini mengalami depresi, merasa terasing, berakhir pada putus asa, apa penyebab? Kesamaan sifat Pak, karena introvert, pemurung, pemalu, pendiam, sedih, dan merasa orang tidak menghargai. Itu setelah dilakukan tim dari kami. Bukan, dia itu faktor penyebabnya apa? Yang B itu? Oh iya, mohon maaf Pak. Ibunya pergi ke luar negeri Pak, menjadi TKI. Ya, kerja. Bapaknya pedagang. Saya hari ini pun masih sempat WA-an dengan beliau. Boleh Pak? Boleh. Ya. Sampai dia minta diantar ke psikolog, ke psikiater, dan psikiater ini setelah kami berkunjung ke rumahnya Pak, dengan tim kami juga malam-malamnya kita untuk bisa berhubungan langsung dengan orang tua, menggali permasalahan yang terjadi di BI, dan akhirnya B langsung bisa ketemu. Kemudian kita arahkan untuk datang ke psikolog merekomendasikan untuk ke psikiater, dan psikiater merekomendasikan untuk ke rumah sakit jiwa, dan kita antar sampai jemput Pak. Alhamdulillah sekarang sudah mulai lagi di rumah, dan kemudian seperti yang tadi atas saran dari Kemendikmen itu untuk dipindahkan sekolah di SMA 1. Sekarang ada psikiater yang mendampingi nggak? Ada Pak. Ada. Orang tuanya berarti kan ibunya di luar negeri, bapaknya dagang. Dalam posisi memiliki kecukupan ekonomi nggak, mengalami ketertekanan psikologi, anak yang mengalami depresi, harus ke sana kemari pakai ongkos, kan begitu kalau masyarakat. Ya, Pak. Nah, untuk ke rumah sakit jiwa aja Pak, insya Allah berangkat malam ini Pak, habis isya. Kita tahu Pak, ini teh pingin nengok tapi bingung jauh bisa. Ongkos. Kalau naik angkutan umum kemarin dianterin, kasihan pengen nengok, pengen ngasih jajan gitu. Udah langsung. Jadi artinya bahwa bapaknya menghadapi keadaan ini pasti mengalami problem psikologi, ya kan Pak? Saya mau nanti nitip 10 juta buat bapaknya, Pak, biar dia punya. Saya membacakan yang terakhir Pak. Hari ini Pak, Assalamualaikum sebelumnya, saya mohon maaf kalau saya lancang Pak. Saya meminta tolong sama Bapak, kalau boleh saya pinjam uang buat modal jualan. Bu, tolong bacain. Ya. Saya terharu. Saya bingung. Sudah Sudah pinjam ke saudara, sama teman lagi sudah nggak punya. Sekali lagi maaf Pak. Oke. Saya jawab Pak, karena tadi di jalan. Siap, nanti saya ke rumah sekarang lagi menuju ke Palembang. Ya udah, jadi saya nanti nitip 10 juta untuk bapaknya agar mengalami ketenangan. Ongkos ke sana kemari menghadapi anaknya yang mengalami problem psikologi. Saya udah tahu tuh muternya kemana. Gitu. Jadi problemnya itu. Jadi anak ini mengalami itu karena merasa kehilangan ibunya. Mungkin bapaknya kurang mendapat perhatian Karena pegawai di pasar. Karena pegawai Pak. Ya karena ya orang serabutan. Serabutan. Pertanyaannya, ibunya suka ngirim nggak? Nah itu Pak yang belum saya tanyakan. Bapak harus latihan sama saya kalau gitu Pak. Punya dia.
Karena banyak orang yang di luar negeri itu nggak ada kabar, nggak ngirim-ngirim, itu biasanya problemnya di situ. Gitu ya. Jadi problemnya adalah itu ya. Problemnya adalah itu. Sekarang udah sekolah lagi kan? Sudah Pak.